Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Akhirnya kita berjumpa di kelas ini. Sebelum kita memasuki kelas bahasa Inggris hari ini, lebih baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, saya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, jadi I want to introduce myself. My name is Malahayat. I'm from Jambi and I live in Jambi, Seberang. Now I'm studying in State Islamic University of Sultan Tangsel Jambi, Prodi English Education Department. Nah, sekarang saya semester 7 dan sekarang saya lagi mengambil mata kuliah PPL dan saya mengajar bahasa Inggris di MAN 3 Kota Jambi. Nah, jadi hari ini saya akan menerangkan beberapa poin-poin pembelajaran yang akan menjadi nilai untuk PPL pada tahun ini karena PPL kita daring. Nah, silahkan simak video saya, nikmati pembelajarannya. Ada 3 tema yang bakal saya angkat. Yang pertama, asking for and giving suggestion. Yang kedua, invitation letter. Dan yang ketiga, text, narrative text. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita belajar hari ini tentang asking for and giving suggestion. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang asking for and giving suggestion. Apa itu? What is asking for and giving suggestion? Dan what, who, why we must to learn about asking for and giving suggestion. Jadi what is asking and giving suggestion? Nah, jadi asking artinya bertanya, for and giving suggestion. Giving adalah berarti memberi, suggestion berarti saran. Jadi pembelajaran hari ini adalah pemberi saran. Nah, kenapa kita harus belajar giving suggestion? Nah, di sini Mister telah sediakan video pembelajaran apa itu asking and giving suggestion. Silahkan simak video yang akan datang dan silahkan perhatikan apa-apa saja yang penting di dalam video tersebut. Terima kasih. Baiklah, karena kita sudah absen pada hari ini, kita masuki pembelajaran asking for and giving suggestion. What is asking for and giving suggestion? Giving yang berarti memberi merupakan salah satu bentuk dari ungkapan yang biasanya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan untuk suggestion yang bermakna saran merupakan salah satu bentuk ungkapan juga untuk ungkapan untuk orang lain. Oke, next. Today we are going to learn about asking and giving suggestion. The question is, what does asking and giving suggestion mean? Well, asking and giving suggestion itu adalah meminta dan memberi saran. Ya, sebuah saran. Saran yang biasa kita lakukan ketika mendengar teman curhat kita atau sedang ngobrol. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi saran dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita mulai dari asking suggestion. Berikut ini adalah contoh dari asking suggestion. Yang pertama ada what should I do? Artinya adalah apa yang harus saya lakukan. Kemudian ada do you have any ideas? Kamu punya ide? Kemudian ada do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? And then do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat untuk saya? Well, keempat contoh ini adalah opsi atau pilihan ketika kalian ingin meminta saran. Konteksnya masih sama. Keempatnya tentang asking suggestion. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari keempat ekspresi ini. Kalian bisa menggunakan what should I do,
Do you have any ideas? Do you have any suggestion for me? Atau do you have any advice for me? Giving suggestion. Berikut ini adalah contoh dari giving suggestion atau memberi saran. Yang pertama ada you should, artinya kamu sebaiknya. Kemudian ada you had better, artinya kamu lebih baik harus. Lalu ada you need, artinya kamu butuh. Kemudian ada I suggest you to, artinya saya sarankan kamu untuk. Dan the last one is I recommend you to, saya merekomendasikan kamu untuk. Well, jadi titik-titik ini bisa kalian lengkapi sesuai dengan konteks percakapan kalian atau sesuai dengan saran yang ingin kalian berikan. Misalkan, konteks percakapannya adalah teman kalian sedang kelaparan. Lalu, giving suggestion-nya bagaimana? Kalian bisa menggunakan contohnya you should menjadi you should eat food. Atau menggunakan I suggest you to menjadi I suggest you to eat food. Ya, jadi intinya titik-titik ini kalian lengkapi sesuai dengan saran yang kalian berikan. Next, ada agreeing dan disagreeing. Setuju dan tidak setuju. Apa itu agreeing dan disagreeing? Ini merupakan respon dari giving suggestion atau memberi saran. Jadi, kalian bisa setuju atau tidak setuju dengan saran tersebut. Pilihannya sebagai berikut. Starting with agreeing. Berikut ini adalah contoh-contoh dari agreeing atau persetujuan. Yang pertama ada I agree with you. Kemudian ada I think you are right. And the last one is I think so. Well, ketiganya merupakan konteks dari persetujuan. Meaningnya sama, artinya setuju. Jadi kalian bisa pilih opsinya mau menggunakan ekspresi yang mana. Kalau misalkan kalian setuju dengan pendapat seseorang atau pendapat teman kalian, bisa menggunakan I think you are right, I think so, atau I agree with you. Next ada disagreeing. Ini merupakan oposisi dari agreeing yang artinya adalah tidak setuju. Berikut ini adalah contoh-contoh dari disagreeing. Yang pertama ada no, I don't think so. Kemudian ada I disagree with you. And the last one is that's not a good idea. Ketiganya merupakan ekspresi dari tidak setuju. Jika kalian ingin menggunakan kata-kata berikut ini, kalian bisa pilih salah satunya. Jadi, kalau misalkan kalian tidak setuju dengan saran-saran teman kalian atau seseorang, kalian bisa menggunakannya. Jadi, ini opsinya. Ini merupakan example dari percakapan tentang asking and giving suggestion. Kita bacakan bersama. Oh, hi, good morning.
Hi, good morning. Long time no see. How are you? Not bad. What's wrong with you? I broke up with my girlfriend. Oh, I'm sorry to hear that. What should I do? I think you should find a new girl. No, I don't think so. I can't let her go. Ini merupakan contoh dari asking and giving suggestion, percakapannya. Well, kita coba breakdown, kita coba cari tahu artinya seperti apa. Yang pertama, seperti biasa dimulai dengan percakapan itu ada greeting. Good morning, selamat pagi. Lalu di sini ada long time no see, how are you? Menanyakan sebuah kabar. Not bad. Ya, tidak terlalu buruk, artinya biasa-biasa saja. Kemudian ada what's wrong with you? Ini merupakan kalimat tanya yang artinya menanyakan seseorang kenapa, ada apa denganmu, ada yang salah denganmu. Lalu jawabannya adalah I broke up with my girlfriend. Oke, dia putus dengan pacarnya. Oh, I'm sorry to hear that. Oke. Lalu di sini yang di garis kuning sini, yang berwarna kuning di sini ada kata what should I do? Artinya apa yang harus saya lakukan? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini merupakan bentuk ekspresi dari asking suggestion. Lalu jawabannya ada I think you should find a new girl. Lalu ini merupakan bentuk ekspresi dari giving suggestion atau memberi saran. Saran yang diberikan apa? Find a new girl. Mencari wanita baru. Jawabannya no, I don't think so. Oke, responnya adalah no, I don't think so. Artinya dia tidak setuju, disagreeing ya dengan saran yang diberikan. Alasannya karena I can't let her go. Alasannya karena dia tidak bisa melepaskannya. Well, hari ini kesimpulannya kita belajar tentang bagaimana cara meminta dan memberi saran menggunakan bahasa Inggris, serta respon setuju dan tidak setuju tentang saran tersebut. Kalian bisa pilih opsinya sesuai dengan pilihan tadi. Oke, jikalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang terpenting adalah kalau untuk absen, kalian bisa isi dengan cara klik link di description di bawah. Saya sudah sertakan linknya, silakan diisi. Okay, thank you for watching. Just stay where you are. See you next meeting. Oke, jadi bagaimana tentang video tadi? Jika ada yang mau tanya, silahkan ditanya di kolom komentar di bawah ini. Dan apa saja yang kalian pahami tentang video tersebut. Nah, jadi asking and giving suggestion adalah pemberi saran. Nah, jadi kita untuk memberi saran itu harus lihat orangnya. Misal nih, kita saran sama orang tua, atau saran dengan teman kita sendiri, atau saran dengan orang lain yang tidak kita kenal, itu ada kata-kata yang harus kita pahami. Nah, di video tersebutlah menjelaskan bahwa salah satu saran kepada orang tua gimana, saran kepada saudara atau adik kita itu gimana. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka videonya jika ada pertanyaan nanti Mister jawab di komentarnya. Nah, di situ Mister jawab pertanyaannya. Nah, Mister akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. See you next time and bye bye.